Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang analisa kegiatan manusia dalam private space mengacu pada human centered design. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu saya sendiri. Nama saya Ahmad Sidik dengan NIM 16032032205. Yang kedua itu ada Sri Rindra Mangkuluhur dengan NIM 16032000013. Dan yang terakhir, Tricaya Fatoni Hakim dengan NIM 16032041883. Kami dari kelas Desain Interior nomor 4402A. Saya akan menjelaskan private space. Private space adalah sebuah ruang yang memiliki interaksi yang minim dan memiliki fungsi khusus berupa kebutuhan privasi seseorang bahkan beberapa orang. Setiap private space memiliki tingkatan privasi yang berbeda tergantung kebutuhan aktivitas di dalam ruang tersebut. Private space dapat digambarkan sebagai ruang yang dimiliki dan dikelola oleh satu individu, keluarga, atau lembaga. Selanjutnya, human-centered design. Kamar mandi atau toilet merupakan salah satu ruang private yang berada pada tatanan dalam bangunan. Kamar mandi berperan penting dan bisa disebut sebagai ruangan utama dalam sebuah bangunan. Kamar mandi salah satu alternatif untuk berelaksasi selepas berkegiatan di luar. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan ergonomi dan antropometri dalam perancangan kamar mandi untuk menciptakan kamar mandi dengan suasana yang nyaman. Ergonomi dan antropometri manusia berperan sangat penting dalam human-centered design, bahwa faktor tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan kamar mandi yang nyaman. Selanjutnya ada hubungan area kamar mandi, antropometri, dan penggunanya. Andanya antropometri pada rancangan kamar mandi untuk mendapatkan luasan kamar mandi yang dibutuhkan yang mengacu pada antropometri statis serta mudah menyesuaikan dengan ukuran yang ada di Indonesia. Berdasarkan tipe kamar mandi pada rumah tinggal dan ada banyak varian, umumnya 2x2 meter atau 3x3 meter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Sidik. Melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Rindra, hubungan area kamar mandi, antropometri, dan pengguna. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada perancangan sebuah kamar mandi. Antara lain pemilihan layout kamar mandi, instalasi air, penataan listrik, dan cahaya, serta jalan masuknya udara ke kamar mandi. Hubungan area kamar mandi yaitu layout, plumbing, electrical, dan ventilating. Dalam perancangan kamar mandi perlu memperhatikan beberapa hal antara lain kesesuaian pemilihan sanitari dan fitting terhadap layout kamar mandi, instalasi air, cahaya, dan sirkulasi udara kamar mandi. Layout dari gambar toilet yang kami gunakan sebagai bahan penelitian yaitu di bagian kiri bawah ada denah untuk wastafel, di sebelah kanan ada denah untuk bathtub, dan yang terakhir ada denah untuk toilet atau kloset. Kemudian ini merupakan plumbing dari toilet yang kami gunakan sebagai penelitian. Dan ini merupakan gambar sederhana dari sistem plumbing yang ada pada toilet yang kami gunakan sebagai tempat penelitian. Ini merupakan ventilasi dari toilet. Kemudian ada biomekanika kamar mandi. Biomekanika adalah penelitian tentang kekuatan fisik manusia yang mencakup kekuatan fisik manusia, yang mencakup daya fisik manusia ketika bekerja dan mempelajari bagaimana cara bekerja. Ini adalah beberapa warna yang kami gunakan sebagai indikator untuk hal yang sering digunakan sampai dengan hal yang tidak sering digunakan, yaitu merah untuk yang jarang digunakan, terlihat dari bathtub, kemudian ada oranye lumayan sering digunakan, terlihat dari wastafel, dan yang terakhir itu biru yang sering digunakan. Contohnya adalah ventilasi, shower, dan juga kloset atau toilet. Psikologi kerja. Pertama ada warna. Warna mempunyai pengaruh yang kuat terhadap hati dan emosi manusia yang dapat membuat suasana panas atau dingin. Kamar mandi didesain untuk menyejukkan suasana dan mengaplikasikan warna-warna dingin berupa putih, biru, ataupun biru kehijauan. Yang kedua ada cahaya.
Kamar mandi merupakan tempat yang cocok untuk meditasi. Oleh karena itu, kamar mandi perlu cahaya yang rendah untuk menstabilkan emosi. Hal ini menyebabkan seseorang memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih rasional dalam cahaya yang rendah. Ketiga, layout. Layout kamar mandi yang dibatasi oleh dinding memaksa pemanfaatan layout terhadap furnitur di dalamnya harus dimaksimalkan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.